Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Om Jan Ngaritan dimanapun panjenengan berada, salam ngarit, salam musa, esek dari Blitar Utara Lur. Mohon maaf sebelumnya untuk si Selamat Suhardan atau sapi Suhardan yang ada di kandang kami. Untuk kontes DKI kali ini belum bisa hadir lur. Ini sebenarnya sudah kita siapkan untuk mengikuti kelas novel. Sebenarnya saat ini pun kondisinya juga masih 0 poel lur. Cuma kondisinya hari ini belum memungkinkan untuk mengikuti kontes atau kita ajak jalan-jalan jauh lur. Misalkan kita ada lagi yang 0 poel, ini ada si Gemplo ini. Cuma kalau kita bawa si Gemplo di kelas 0 poel saat ini beratnya masih belum mumpuni ya lur, karena si Gemplo ini timbangan 1 bulan yang lalu masih di angka 6 kuintal. Sebenarnya yang istilahnya bisa meramaikan itu si Suhardan, cuma hari ini kondisinya kurang fit lur. Kurang fit seperti apa nanti kita perlihatkan ya lur. Ini sekali lagi mohon maaf, mohon doanya nanti meskipun Suhardan tidak bisa ikut meramaikan, insya Allah saya usahakan saya akan datang lur. Mohon doanya semoga saja nanti kita bisa nyampe di sana untuk silaturahmi sama sedulur-sedulur semua, khususnya yang berada di Jawa Barat, DKI ya lur. Nanti kontesnya jangan lupa awal bulan depan ini loh, tanggal 3, 4, 5. Selain kontes juga akan ada expo. Jadi buat sedulur semua yang berada di daerah Kemayoran, lebih tepatnya kontes diselenggarakan di lapangan parkir Blok 3 Jalan Benyamin Sueb ya lur. Itu nanti sedulur semua silahkan merapat ke sana. Biasanya malam juga bisa lur, kalau kontes itu mau melihat-lihat juga bisa. Jadi yang nggak sempet siang masih kerja, nanti malamnya mungkin bisa keliling-keliling untuk lihat sapi di sana. Nah ini kita tunjukkan ya lur kondisinya, kenapa saya memutuskan si Suhardan ini tidak jadi berangkat lur. Ini kita mulai dari depan ya lur. Nah, ini dari samping sebelah kirinya sapi. Nah, ini kondisi Suhardan. Untuk timbangan terakhir itu sudah di angka 788 kilo, itu dalam posisi lapar lur. Nah, ini sedulur semua bisa diamati ya lur. Ini jadi kaki atau tracak atau kuku belakang si Suhardan ini sedang trouble lur. Dan ini sudah mulai enakan lur. Ini kan bisa kita lihat ya lur dari cara berdirinya. Ini sudah lebih baik. Sekitar seminggu yang lalu itu buat berdiri ini sampai getar lur. Nah, sebenarnya kita juga sudah menyiapkan lur ya. Kita berusaha menyiapkan untuk si Suhardan ini, cuma gimana lagi, mungkin kaitannya juga rezeki. Ketika kita sudah siapkan ternyata sapinya ada kendala. Kenapa Om? Yang jelas ini over di extra foodingnya atau di comborannya, karena ketika comborannya dia over, dia kenyang,
makannya rumput berkurang atau cuma bisa makan sedikit serat kasarnya yang berupa rumput ini tidak imbang, terjadilah asidosis, kemudian berlanjut akhirnya yang terserang di kukunya. Ini masih untung tidak ada bengkaknya lur, hanya kukunya aja yang kurang enak. Doakan sembuh, bisa pulih seperti semula. Ini kita selalu usahakan kandangnya itu bersih lur. Kita sudah usahakan supaya kukunya segera bagus, dan ini pun lantainya pokoknya kita jaga supaya kering. Selain pengobatan dari dalam, dari luar juga kita kasih penanganan lur. Misalkan kita paksa, kan kasihan lur, mau berangkat dengan kondisi seperti ini dengan perjalanan yang jauh, kurang lebih sekitar 10 ke 12 jam di atas kendaraan. Nah ini kan pindahnya masih gak enak, bentuk punggungnya itu masih sedikit melengkung, itu kan tanda-tanda dia masih belum nyaman atau masih sakit lah, kita katakan seperti itu lur, di kukunya ini yang bagian belakang. Nah, misalkan kita mau bawa si gemblo ini juga 0 poel lur. Si gemblo ini juga 0 poel, cuma beratnya masih belum mumpuni. Oh, mau jerum lur, wes jerum oleh ya. Memang jerum. Si gemblo ini juga 0 poel lur, cuma misalkan di kelas 0 poel beratnya masih kurang karena usianya juga di bawahnya Hardan jauh ini si gemblo. Nah ada si gendis, dan sekalian yang kemarin tanya untuk Boeing, ini kondisi Boeing saat ini sudah seperti ini, belum tebal tapi dia ke atas lur, tinggi untuk si Boeing. Nih untuk Boeing saat ini segini, 7 bulan ya lur. Ini dia belum mekarnya tapi ke arah tinggi sama panjangnya dulu untuk pertumbuhannya. Ini ada si gendis darah, insya Allah bunting, mohon doanya lancar supaya bisa dapat pedet lagi, siapa tahu nanti bisa super anaknya. Kita hanya berusaha ya lur. Nah sebenarnya kalau untuk si Hardan ini lur, kalau untuk masalah comboran itu tidak kami paksa sebenarnya lur, tidak kami sewetut pol-polan, ndak. Kita nyombornya juga sehari 2 kali, cuma memang kita kasih comboran dengan tingkat karbohidratnya yang tinggi. Mungkin akhirnya lambungnya terlalu asam karena konsumsi rumputnya ini enggak banyak, enggak imbang lur, enggak imbang. Yang jelas pada dasarnya nalurinya, alamiahnya sapi itu makannya rumput, kita kasih extra fooding berupa comboran supaya pertumbuhannya pesat. Efeknya pasti seperti ini karena memang kita siapkan kemarin, sebenarnya pengen berangkat ke kontes, kita siapkan supaya target bobotnya tercapai. Kemarin kita targetkan nyampe kontes itu beratnya si Suhardan itu 850 gitu aja kita berangkat lur. Timbangan terakhir sudah 788, posisi lapar itu sudah ada 1 bulan yang lalu. Kalau kondisinya normal, kondisinya sehat, insya Allah target itu tercapai lur. Cuma kita kasih extra fooding itu dalam jangka waktu dekat untuk mengejar bobot itu resikonya ya seperti ini lur, asidosis. Nanti kalau sudah terjadi asidosis itu efek yang ditimbulkan macam-macam lur. Ini masih yang diserang kuku ini masih alhamdulillah, karena ada kasus asidosis juga yang sampai sapinya itu ambruk lur. Padahal kita berusaha, kita hijauan, kita full kan ya lur,
kita kasih yang macam-macam supaya dia tidak bosan, tapi karena memang yang dikonsumsi karbohidrat sudah kenyang, akhirnya makan rumputnya secara alami juga sedikit lur. Nih mau jerum lur, biar istirahat dulu ya lur. Nih sebenarnya udah ada belenuknya lur. Ini nggak apa-apa lah, memang mungkin belum rezeki ya. Rumput kita macam-macam lur, kita ada kolonjono, kemudian rumput lapangan seperti ini atau rumput liar seperti ini. Ini pun ada dua macam. Ini yang panjang-panjang tapi rumputnya lebih lunak, lebih empuk dibandingkan yang ini. Terus kemudian kita juga sedia jerami kering untuk apa ya istilahnya variatif, karena saya pernah dapat ilmu dari seseorang yang lama pelihara sapi dan lumayan modern. Mereka selalu mengutamakan pakan yang variatif itu lebih bagus ke sapi lur. Nah, jadi saya juga berusaha untuk mengikuti itu, karena memang yang dulu-dulu itu di kandang kami dengan pola seperti itu, rumput yang variatif atau seratnya yang variatif itu pertumbuhannya bagus. Nah yang ini kok trouble John kalau bagus, karena memang ini kemarin comborannya kita kasih lebih, meskipun hanya sehari 2 kali, cuma porsinya itu kita lebih lur, karena disiapkan lur ya. Nanti kalau di kontes itu kalah 1 kilo itu kan yo kalah lur, kan seperti itu, karena ukurannya berat lur. Nah itu masih dinglang-dinglang. John sapi sakitnya kok di video nggak malu toh? Enggak lur, karena kita buat edukasi sedulur semua, jadi buat belajar kita semua ya lur, buat belajar bahwa ternak sapi itu nggak mudah, nyetak sapi jumbo itu nggak mudah, merawat sapi itu nggak cukup hanya dikasih pakan. Nah ini buat pelajaran sedulur semua supaya lebih hati-hati, mungkin bisa lebih waspada, kan seperti itu lur. Ternyata kita lop comboran itu juga efeknya nggak bagus. Untuk cetak sapi besar itu proses lur, yang prosesnya panjang, jadi nggak bisa buru-buru, nggak bisa kita setut, istilah bahasa Jawanya nggak kena disengkakno lur. Jadi harus sabar, berproses, bertahap, pelan-pelan gitu lur ya. Nah semoga di video kali ini bisa bermanfaat, setidaknya bisa menambah motivasi buat sedulur semua. Jangan lupa tetap semangat selalu ngaritnya dulurku. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.